adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau kasih tahu nih tata cara ibadahnya. Kakak mau ngasih tahu nih tata cara ibadah yang baik dan benar untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, siapkan buku catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik masing-masing, karena kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Nah, kakak ingetin lagi nih untuk adik-adik, untuk persembahan kita dikumpulkan melalui papa dan mama adik-adik. Nanti boleh dikumpulkan dan dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa menaruh persembahan adik-adik di celengan. Nanti diberikan melalui orang tua lalu disampaikan kepada gereja. Oke adik-adik? Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian, mari masuk. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh sukacita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke, baru saja kita bernyanyi Mari Masuk. Nah, sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu nih. Apa kabar sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, iya. Kakak Mei berharap adik-adik minggu ini penuh dengan sukacita. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Surya Bersinar sambil bertepuk tangan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih.
saja. Dengerin firman Tuhan, berdoa, lalu satu lagi memuji Tuhan Yesus. Nah, kita mau angkat lagu pujian, memuji Tuhan selalu. Yuk, mari sama-sama kita bernyanyikan memuji Tuhan selalu. Marilah kita mendengarkan Dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatitah 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita baru saja mendengarkan Dasatitah. Kiranya Dasatitah boleh adik-adik lakukan dan boleh menjadi penguatan di dalam adik-adik melakukan aktivitas adik-adik dalam sehari-hari. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan
Yesus kekasih jiwaku. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan Yesus kekasih jiwaku dengan penuh semangat dan kita pakai gerakan ya adik-adik. Masih semangat memuji nama Tuhan? Harap adik-adik sekalian masih semangat. Kita sekarang mau angkat lagu pujian kembali. Kita angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala kita mau melanjutkan menyanyikan lagu pujian. Kita angkat lagu pujian Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tiba saatnya kita ingin mendengarkan
firman Tuhan. Kakak harap adik-adik siapin hati, jiwa dan pikiran adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bahasa Inggrisnya. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, and you glory hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberkati kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah live streaming kami. Biarlah Tuhan setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan Roh-Mu saja ya Bapa, agar kiranya ya Bapa setiap firman yang boleh disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan itu ya Bapa, sehingga firman yang boleh kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Bapa berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman, yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Gak ada suaranya? Iyalah Kak, gak ada suaranya. Orang kita ketemunya by virtual ya. Coba sekali lagi. Apa kabar kan hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Oke, siapa di sini yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang masih ngantuk? Siapa yang belum mandi? Nah, kalau kita mau menghadap Tuhan atau mau bertemu dengan Tuhan lewat dari sekolah minggu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa bawa Alkitabnya, buku tulisnya, pulpennya, supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menulis materi hari ini. Kakak Reris harap adik-adik di rumah mendengarkan dengan baik, duduk yang baik, sikap yang baik, gak bercanda kanan kiri. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 150. Sudah? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Masih ingat kan ya? Mazmur 150 ayat 6. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita buka dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Perjanjian lama atau perjanjian baru, jangan salah bukanya. Sudah?
Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur lagi di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh penjabat-penjabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Pasal ke-37 ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Penjabat-penjabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom. Maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, kita sudah baca firman Tuhan hari ini. Tema minggu ini adalah pujian dan doa. Sebulan kemarin kita membahas mengenai persekutuan dan ibadah. Kariris mau tanya, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga temanya apa sih? Kita ulas kembali ya. Minggu pertama itu ibadah dan kebaktian. Minggu yang kedua berkebaktian bersama, dan minggu ketiga sikap kita ketika beribadah. Dan hari ini kita akan mengangkat tema pujian dan doa. Kira-kira di sini Kak Karis mau tanya, setelah kita baca ayat Alkitab tadi, kita akan membahas dua tokoh. Siapakah itu? 3 tokoh. Ada Paulus, Silas, dan kepala penjara. Kira-kira adik-adik tahu gak sih kenapa Paulus dan Silas itu dimasukkan ke dalam penjara? Itu ada ayat sebelumnya di ayat 18 sampai 19. Di situ disebutkan bahwa Paulus dan Silas itu mengusir roh jahat. Karena itu maka Paulus dan Silas ditangkap.
di ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, ketika itu Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara dengan kaki dibelenggu atau kaki diikat. Kira-kira kalau kaki diikat pasti kita nggak bisa jalan dong. Kalaupun bisa jalan pasti tertata-tata, ya kan? Ya, di sini Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Pasti di dalam penjara itu ada rasa takut, ada rasa sedih atau menderita. Tapi yang kita lihat di sini, yang dilakukan Paulus dan Silas justru di dalam penjara mereka berdoa dan memuji nama Tuhan di saat keadaan mereka sedang takut dan sedih. Mereka berdoa dalam penjara dan memuji nama Tuhan. Adik-adik tahu gak pujian itu apa sih? Pujian itu bernyanyi menaikkan pujian kepada Allah yang biasanya kita lakukan di setiap hari Minggu di gereja ataupun virtual seperti ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu menaikkan pujian untuk Tuhan. Nah, kita harus memulai segala sesuatu dengan berdoa supaya Tuhan boleh menyertai doa kita. Nah, contohnya kalau adik-adik mau ujian, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, tapi jangan jadi nggak belajar. Kalaupun adik-adik udah berdoa kepada Tuhan, adik-adik harus tetap belajar. Jadi lewat doa ini kita boleh menyampaikan apa yang kita rindukan kepada Tuhan, tapi segala jawabannya itu tergantung dari Tuhan. Kalau mau berdoa itu jangan hanya dalam keadaan sukacita, tapi harus di setiap keadaan harus selalu berdoa. Contohnya yang tadi Kak Karis bilang, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita gak boleh langsung ngambek, tapi terus harus selalu berdoa. Jadi dalam keadaan sedih pun kita harus selalu berdoa. Sama yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara pun, siapa sih yang mau di penjara? Gak bisa kemana-mana, ya kan? Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas di sini justru bernyanyi, menaikkan pujian dan berdoa. Kita sebagai anak-anak Allah juga harus seperti itu. Dalam keadaan apapun kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dan kita boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika kakak dan abangnya minta untuk bernyanyi bersama-sama, adik-adik harus bersemangat. Gak boleh lemes karena segala pujian kita itu untuk Tuhan. Kenapa kita harus memuji dan menaikkan doa kepada Tuhan atau berdoa? Ya, selain alasan tadi, kita sebagai ungkapan syukur kita, selain itu kita juga selagi kita masih bernafas, kita harus memuji dan berdoa kepada Tuhan. Kita masih bernafas sekarang. Nah, sebaik mungkin kita boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Pandemi sekarang kita nggak bisa menaikkan pujian bersama-sama. Adik-adik bisanya hanya menonton di YouTube dan kakaknya merekam pembelajaran. Tapi itu semua tidak boleh mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan berdoa kepada Tuhan. Oke? Karena segala yang kita lakukan itu harus menyenangkan hati Tuhan, apalagi lewat pujian dan doa ini. Jadi di sini Kakak Adas mau sampaikan, ketika kita mau sekolah minggu, kita menaikkan pujian harus selalu bersemangat, harus bersuka cita, nggak boleh lemes. Nah, kalau berdoa pun juga harus dengan sikap yang baik, nggak boleh colek kanan colek kiri, karena semua itu kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya itu adik-adik tidak harus menghafal ya, tapi boleh membacanya saja. Tadi adalah udah dibahas bahwa pujian itu adalah bernyanyi. Siapa di sini ketika kita mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja ataupun di rumah seperti ini masih dalam keadaan lemas-lemas atau tidak bersemangat? Kayak kakaknya udah semangat nyanyi, udah pakai gerakan, tapi adik-adiknya masih diem. Siapa yang seperti itu? Nah, kalau adik-adik atau kakak masih seperti itu, kita tidak boleh seperti itu, karena ketika kita menaikkan pujian, kita harus bersungguh-sungguh karena kita menaikkan pujian itu untuk Tuhan. Kenapa kita harus menaikkan pujian? Itu sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan berdoa.
Pujian dan doa ini adalah salah satu unsur di dalam ibadah. Di setiap ibadah pasti ada pujian dan ada doa. Doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan lewat dari doa. Makanya ketika kita berdoa, kita harus bersikap dengan baik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita boleh mengeluarkan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Kita boleh berbicara dengan Tuhan lewat dari doa, tapi dengan sikap yang baik. Tidak cubit kanan, cubit kiri. Tidak senggol kanan, tinggal senggol kiri, atau ngintip kanan atau ngintip kiri. Itu nggak boleh, karena kita harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Selain sikap berdoa yang baik, kita juga harus tulus. Kita harus tulus dalam berdoa. Tidak boleh ada dendam atau kebencian di dalam doa. Karena ingat, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Dan doa itu juga tidak boleh bertele-tele. Atau kalian mau berdoa supaya kalian dapat pujian dari teman. Itu tidak boleh. Karena kita kalau mau berdoa harus benar-benar dengan sikap yang tulus supaya Tuhan mau mendengarkan doa kita. Nah, ketika kita berdoa, ada kan 3 jawaban Tuhan yang biasanya sudah disampaikan ke kakak abang sekolah minggu. Ada iya, ada tunggu, atau tidak. Semua yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tapi jawabannya nanti akan Tuhan jawab. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi jawaban doa kita, kita tidak boleh yang namanya ngambek atau marah, tidak. Berarti kalau Tuhan tidak memberikan, itu artinya bukan yang terbaik buat kita. Nah, di sini siapa yang setiap melakukan segala sesuatu selalu diawali dengan doa, seperti mau berangkat sekolah, sudah sampai sekolah, mau makan atau mau melakukan sesuatu, siapa yang selalu diawali dengan berdoa? Nah, jika adik-adik mungkin belum mencoba berdoa di setiap kegiatan adik-adik harus belajar dari sekarang. Untuk bacaan ayat hafalannya itu ada di Yakobus 5 ayat 13. Sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pesan Kakak Riris, kita harus selalu memuji nama Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk setiap apapun yang kita lakukan, karena selagi kita bernafas, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan lupa materi-materi sebelumnya diingat-ingat, dilakukan, apalagi di dalam ibadah atau persekutuan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami sehingga kami boleh lebih sungguh lagi menaikkan pujian dan berdoa kepada Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dalam melakukan ibadah kami ya Bapa, sehingga kami boleh serius lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, di pandemi sekarang ini Bapa, kami hanya menyerahkan diri kami dalam tangan pengasihan lewat doa kami. Biarlah Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada, dan biarlah ya Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama lagi di gereja ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya diri kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati. Ampuni segala kesalahan dosa dan perbuatan selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami sebenarnya kalah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Sungguh terberkati ya mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai doa dan pujian. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan semakin giat, semakin rajin untuk berdoa dan memuji nama Tuhan, terutama mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming. Untuk merespon firman Tuhan kita mengenai doa dan pujian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Ikutin kakak ya adik-adik. Saat keadaan
tentang diakonia dan penyambutan anak. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada Februari 2021 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya memberi kesehatan, kepintaran, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita mau merayakan secara virtual, kita nyanyikan teman-teman kita Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya, tua bintangnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, selamat ulang tahun adik-adik sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelumnya kakak ingatkan kembali ya untuk adik-adik, untuk persembahannya boleh adik-adik kumpulkan melalui mama dan papa adik-adik dan nanti dibawa ke gereja saat papa dan mama adik-adik datang ke gereja. Atau bisa juga adik-adik taruh persembahan itu di celengan, nanti kalaupun udah banyak, kalaupun sudah terkumpul, adik-adik bisa kumpulkan saat kita nanti bertemu atau bisa dititipin melalui mama dan papa adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan dan boleh kami bagikan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi boleh memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, baik itu dalam pendidikannya, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, biarlah Tuhan yang terus memberi kepintaran kepada mereka, agar setiap studi, agar setiap pendidikan yang boleh mereka jalanin, baik itu melalui online, biarlah itu berkenan ya Bapa di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kebanggaan bagi mereka, bagi orang tua mereka, terlebih juga kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia yang saat ini ya Bapa masih dalam keadaan darurat COVID-19 ya Bapa, biarlah Tuhan yang tutup bungkus bangsa kami ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang memberkati setiap para medis, agar Tuhan memberikan kesehatan, Engkau Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan tutup ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami hingga pada minggu berikutnya Bapak, kami boleh mengikuti ibadah online kembali. Di atas itu semua Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari adik-adik sama-sama kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Doa